Ma'rifah. Ya kalau keburu nanti mau pick Islam, tapi kalau keburu, karena Tobiyah Ma'rifah itu butuh pikir ya, sama kayak kemarin. Tapi lebih mudah karena hanya melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin kan awal mula banget, kalau sekarang udah lanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi ya, bimbel kita di falsafah filsafat secara umum. Jadi sebenarnya nggak harus mendalam ya, karena masih secara umum. Makanya ada beberapa dokter khususnya di Bandung ya, itu ontologi itu selalu nggak dibahas dari tahun ke tahun, bahkan sampai sekarang malah hilang dari kitab kan. Di kitab itu nggak ada ontologi. Walaupun ada itu ontologi nggak pernah dibahas. Dan setelah ngeliat-liat dari tahdilan Banat juga hanya beberapa aja sih, kayak nggak semuanya kan, dari paragraf mana yang diambil, paragraf mana yang diambil. Jadi insya Allah bisa cepat lah satu pertemuan itu beres sama mungkin. Kalau Mabhasul Ma'rifah ini memang agak panjang ya, karena Mabhasul Ma'rifah salah satu dari pembahasan yang roisi, yang pokok dalam filsafat. Oke, kemarin mungkin agak keputus ya di video itu. Ada pertanyaan yang syakul manhaji itu masuk kemana? Dia dimasukkan ke yang mazhab yakin ya, mazhab i'tiqadi. Karena mazhab yakin itu yang penting husul akhirnya itu yakin. Mau dimulai dari dogma ataupun mau dimulai dari syak. Berarti kalau syakul manhaji itu dimulai dari syak, kalau dogmatik dimulainya dari dogma, habis itu mencari dalil dari sesuatu. Oke, kemarin kita udah bahas apakah bisa manusia itu sampai kepada mengetahui sesuatu secara hakikatnya. Perdebatannya udah kita bahas dan nakadnya juga terhadap mazhab syak udah dibahas. Oh ada ibarat, kemarin ibaratnya agak kurang dibahas sama dia, yang ketika merod mazhab syak. Kan merod mazhab syak itu kan isyarat soal, isyarat menanyakan pertanyaan. Hal anta alal yakin kan? Alal yakin. Min sihati hadil qadiyah. Di buku itu kan ketika jawabannya na'am berarti dia rusak mazhabnya kan. Ketika jawabannya la kan nggak ada, ya kan? Ada nggak jawabannya la itu rusak mazhabnya juga. Ketika jawabannya la, jadi ketika jawabannya na'am itu udah pasti rusak mazhabnya, dan itu udah banyak di buku apa ibaratnya juga udah banyak. Kalau jawabannya la, misalkan dijawab sama suku ila, la, tetap rusak mazhabnya karena berarti dia tidak yakin dengan mazhabnya sendiri. Ya berarti bahasanya apa? Bahasanya gimana? La, kalau dia jawab la maka dia rusak juga mazhabnya. Aduma atau punimal mazhab, rusak mazhabnya. Di annahum kata mereka la yaltazimu la yaltazim di madhabihi. Tinggal tambahkan itu aja sih, Anda menambahkan ini karena ini memang nggak ada di buku, jadi Anda dulu Anda ya jadi dokter sih. Jadi kalau misalkan dia jawabnya la, maka rusak juga madhabnya. Kenapa? Karena mereka nggak iltizam dengan madhabnya sendiri. Mereka bikin keyakinan, tapi mereka tidak yakin dengan keyakinannya dia bikin. Kan itu aneh kan gitu. Makanya rusak. Oke, lanjut sekarang Tabiatul Ma'rifah.
Kalau ujian juga usahakan tulis bismillah ya. Di kertas jawaban bismillah. Terus habis itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dulu nggak nulis bismillah dikurangi 5 nilainya. Dokter yang bilang sendiri. Ada almarhum namanya Dr. Saan Jawas, dia bilang gitu. Kalau misalkan nggak nulis bismillah kurangi sama sholawat. Tapi sholawatnya pakai sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan ala sayyidina Muhammad. Masa dikira ya itulah. Oke, sekarang tabiatul ma'rifah atau karakteristik pengetahuan itu seperti apa sih? Kemarin kan kita semua udah yakin bahwasanya kita bisa sampai kepada pengetahuan. Udah balik lagi kan ruhnya kan? Setelah tadi belajar subhat. Makanya masih belum bisa mikir ya. Nah, apa sih maksudnya tabiatul ma'rifah? Ini menjawab ketika bertanya kaifa tahdusu al-ma'rifah. Berarti ini menjawab kaifa tahdusu al-ma'rifah. Pertanyaan seperti ini. Pengetahuan itu terjadi bagaimana sih? Kalau kemarin kan apakah kita sampai kepada pengetahuan? Ini kaifa tahdusu al-ma'rifah atau kaifa al-ilmu bil asya. Bagaimana cara kita mengetahui sesuatu? Ini ya pertanyaannya. Menjawab pertanyaan ini nanti membentuk mazhab-mazhab. Jadi kita bisa tahu sesuatu. Kayak kemarin kan ditanya, ini kan dia si Agil kan bilang ini kursi. Bagaimana kamu tahu itu kursi gitu kan? Kan pertanyaannya itu. Nah itu muncullah mazhab tabiatul ma'rifah. Di sini lihat mahiyal ma'rifah au bimana akhar mahiyal tabiatul ma'rifah al-insaniyah wa haqiqatuha. Hadha huwa su'al ar-ra'isi alladhi nuridu an natawalahu al-an bi dirasah wa qad syaghala hadha su'al al-'adidu min al-falasifah wa hawalu al-ijaba anhu bi turuqin mukhtalifatin wa sobat al-muhawalah fi hadha salat ala ma'rifati kayfiyati al-ilmi bil asya. Begitu ya ini nah. Jadi kaifah. Oke. Ya, kita baca Al-Fatihah untuk mengalih kitab. Dr. Mahmud Hamdi Zabtum, Dr. Jamaluddin Husain Al-Fatih dan Dr. Abdurrahman Fahmi, doktoran kita. Semua dapat katirah waladiyat al hadal kitab di barakati maupun fidarin Al-Fatihah. Alhamdulillah. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nanti di sini ada dua mazhab. Yang pertama ada mazhab waqi'i. Nanti akhirnya dengan menjawab ini muncul mazhab. Yang pertama ada mazhab al-waqi'i. Apa mazhab al-waqi'i? Realisme. Realisme. Nah, di situ ada mazhab al-waqi'i. Mazhab waqi'i ini al-mazhab alladhi yaqulu biwujudi alam khariji mustaqilun an ayyi aqlin yudrikuhu wa an jamil afkar. Nah, alam khariji ini realita ya. Alam khariji ini realita. Jadi dia bilangnya apa? Bahwasanya alam realita itu ada. Berarti ini manusia. Berarti ini ya. Manusia terus dia berada di alam realita. Ini alam realita itu ada. Alam yang kita nih, yang mahsus, yang terkena panca indera itu ada. Ya ini bulan itu maksudnya bumi gitu, dia di bumi. Kita kesampingkan dulu yang flat earth, pokoknya bumi bulat, ya kan? Oke, kita nggak bahas yang itu. Pokoknya ada alam khariji yang mustaqil an ayyi aqlin yudrikuhu, yang bebas dari akal. Wan jamil afkar au ahwalu dzalika al aql wa laysat al umur al mudrakah. Kita tajribah siwa rumus bil aqli. Sedangkan hal-hal yang diketahui al mudrakah itu kan dari tajribah. Tajribah di sini adalah pengalaman atau eksperimen kan? Eksperimen ya. Pengalaman. Siwa rumus bil aqli.
Jadi yang diketahui di akal itu hanya rumus-rumus. Walakinnaha rumus tadulu ala haqaiqi kharijiyati waqi'iyah. Rumus yang menunjukkan kepada alam khariji. Wa min ahammi suwar hadzal madhab suratan ra'isatan huma as-surah al-ula, ada namanya al-waqi'iyah as-sadijah. Dua-duanya sama ya, meyakini ada alam khariji, ada realita. Kayaknya ngapain, ya udah pastilah gitu loh. Kenapa dipermasalahkan, alam realita kan udah pasti ada. Gitu kan. Mungkin antum mikir, ngapain ini bisa masalah itu. Nah, tapi ini penting karena ada misaliah. Misaliah tuh enggak meyakini ada realita. Oke. Al-waqiyah as-sadijah, tadhabu al-waqiyah sadijah. Sadijah itu yang polos ya. Dia realisme tapi polos. Ila i'tibar al-haqaiq al-kharijiyah aslan wa i'tibaru afkarina an hadhil haqaiq suratan mutabiqah laha. Pengetahuan itu adanya di alam waqi'i, alam realita. Dan menganggap pikiran kita itu sesuai sama persis dengan apa yang di realita. Jadi apa yang dialami oleh panca indera itu yang ada di pikiran kita itu sama persis dengan yang dialami panca indera. Jadi pengetahuan itu dapatnya dari panca indera itu, dari pengalaman kita, pengalaman pribadi. Wa bihadza tatahaddatu tuhadidu ala laqa baina al-haqaiq al-kharijiyah wa baina afkarina anha ala annaha alaqa musyabaha au mumatsalah. Wa hadha huwa mauqif al-fikri al-adi. Itu adalah mauqif pemikiran orang-orang manusia biasa. Alladzi yusallimu bi wujudi khariji lil asya' mustaqilun anil dzat. Mustaqilun anil haqiqah. Fal ma'rifah idzan hiya ibaratun an suratin mutabaqatin li haqaiqil asya' kama hiya fil ilmi fil alam al-khariji. Jadi pengetahuan itu gambaran yang sama persis dengan hakikat yang ada di alam khariji. Ini tanda ya, ini kalimat yang sadijah ini. Fal ma'rifah idzan hiya ibaratun. Ini apa pendapat orang waqiyah sadijah. Fal insan al-arifu huna mithlu alati taswir. Jadi orang itu seperti alat taswir, alat untuk foto. Jadi yang dipikiran itu sama dengan apa yang dilihat, sama persis. Alati taqumu bil tiqati surah mutabaqah ma'al asli tatabuqan taman. Wa hakada tatiku al-waqiyah sadijah tiqatan umyah. Yaitu percaya tapi percaya itu buta. Fi mudrakatil hissi duna ay naqdin, tanpa adanya naqd, tanpa adanya ini ya, kritik ya. Pokoknya yang dia lihat itu ya udah itu kenyataan. Padahal ada beberapa hal yang kita lihat itu bukan kenyataan. Ya. Sama kayak anak film kemarin. Kita lihat bulan, itu kan kita bukan lihat kenyataan. Kenyataan bulan atau apa? Dia bulat dan dia tidak berwarna putih. Coba lihat bulan. Bulan itu kan tidak bercahaya, coy. Dia hanya memantulkan. Bulan itu kan hanya benda yang bulat. Kan kalau kelihatan itu, oh kelihatan mulus kan? Padahal kan nggak mulus. Iya kan? Itu kenyataannya seperti itu. Tapi kita lihat itu mata kita itu ya tidak bisa kayak menemukan kenyataan secara utuh. Ini wa ala rabbi min anna al-fikra al-adi yusallimu bi nadhariyati al-waqiyah sadijah tasliman la haddalahu. Walaupun pemikiran adi itu dia menerima ya teori tentang waqiyah sadijah yang tasliman la haddalahu, benar-benar terima lah gitu. Wala asasya yatimu tafahum bainan nas bi hayatim al-amaliyah al-adiyah illa annana indama tawalla wajhana syatra ilmi wa nusgi lima yaqul nara anna hadhihi nadhariyah tabda'u fil inhiyar. Ya, teori ini apa? Inhiyar itu inhidam, kehancuran. Jadi meskipun orang yang berpikir secara biasa itu melihat realita itu hanya terima-terima aja. Ya ini teori ini mulai hancur gitu. Karena secara yang benar itu kita melihat itu tidak sama. Apa yang kita lihat itu tidak sama persis dengan kenyataannya. Contoh. Ini mungkin aku kok bisa gitu. Naro bil aini al mujarradah wa ilaka ba'dul amsilah fi hadha sadad
Naro bil aini al mujarradah kullan minasyamsi wal qamar fursaini saghiraini. Fursaini itu kayak cakram atau piringan. Cakram kan bentuknya gimana, yang bulatnya gitu kan. Beda ya, bola sama piringan. Kan dia bulat doang kan. Kalau bola tuh ya kayak bola berarti. Bulatnya gitu kan. Nah, kalau cakram tuh kayak lempar lembing gitu. Itu cakram kan gitu. Kan kita lihatnya bulat atau kayak cakram. Kan yang kelihatan sama kita cuma begitu doang, kayak gininya doang, lingkaran gini doang. Enggak bulat kayak bola kan kita ngelihatnya. Nah, benar nggak? Pernah nggak lihat bulan benar-benar bulat kayak bola gitu? Pernah. Di mana? Lingkarannya doang. Lingkarannya doang, nggak mungkin bulat kayak bolanya. Berarti kalau pengen lihat ininya berarti harus di luar gitu, di luar angkasa. Nah, kurso ini sogiro ini, makanya dia bukan bulat disebutnya juga kurso ini kayak cakram. Walakin al-ilma yathbutu lana khoto. Kan salah kita. Ilmu itu ngasih tahu bahwasanya ini salah. Hada tasawwur alladzi la yatatoba ala itlaq ma haqiqati kullin minasyamsi wal qamar. Jadi ilmu itu bilang bahwasanya ini tidak sesuai dengan hakikat bulan ataupun matahari. Ya. Gitu. Berarti kalau yang Waqiyah Sadijah itu benar-benar mungkin kalau sekarang orang kayak nggak pinter banget gitu ya. Sampai nggak tahu gitu. Berarti nggak belajar, nggak sekolah. Oke, selanjutnya yang nomor 3 aja, yang pendek nih. Contohnya ini. Yaqulu ulama fisiologi ya. Innahu la yujad alwan fil alam al-khariji. Secara ilmu warna itu nggak ada di realita. Kama tabul lil fikri al-adi. Sedangkan kalau manusia biasa kan ini warnanya apa kan? Ini warnanya apa? Bening ya, bagus. Anak pikiran tuh bakal jauh putih. Kalau putih lah lebih dari adi itu. Bening ya, ini bukan putih ya. Putih ini nih, putih ini. Oke. Tapi air putih namanya. Ya, air mineral harus ya, bukan air putih. Air putih susu. Oke. Fakulul alwan dan syau ibtida'a fi ayunina natijah taktirat mawjad dawiyah muayyanah tasqutu ala ayunina. Jadi menurut fisiologi ya gitu kan, warna itu nggak ada. Adanya itu warna itu muncul di mata kita itu hasil dari pengaruh gelombang mawjad itu. Gelombang cahaya tertentu yang sampai kepada mata kita. Jadi gelombangnya itu, ya, itu hasil dari gelombang yang sampai ke mata kita. Jadi warna itu nggak ada. Nggak kepikiran dah kayak gitu. Kok bisa gitu loh, kayak pengetahuan kita tuh di obrak-abrik gitu kan. Kok nggak warna gitu kan. Oke. Al-Waqiyah an-Naqliyah. Al-Waqiyah an-Naqliyah dia juga punya pikiran sama bahwasanya alam khariji itu ada terpisah dari realita. Tetapi di situ ada naqd. Ada naqd itu berarti ada kritik. Ra'aina mudda faslil waqi'iyah asadija fi i'ta'i tafsirin sahih lil ma'rifah. Kita udah melihat kegagalan orang waqi'iyah sadijah dalam menafsirkan pengetahuan secara sahih. Nah, maka dalika al-bahisin ilal qiyam bi ijra'i ta'dilat 'alaiha. Maka akhirnya harus ada direvisi kan. Waqad tamaqadat hadhihi ta'dilat an tahwil al-waqiyah sadijah ila mazhab al-waqi' an-naqdi. Akhirnya berubahlah ya dari waqiyah sadijah ke mazhab waqi' naqdi. Bahwa al-mazhab alladhi aqaratu al-ulum at-tabi'iyyah ba'da ikhda'ihi lin naqdi al-ilmi. Dia mengakui ada ulum tabi'iyah, ulum ilmu alam ya, setelah ditundukkannya terhadap naqd al-ilmi. Nah, pada talafaz al-fiqrah, ini antum tanda ya, ini tarkisannya.
Allati taqumu 'alaiha al-waqiyah an-nafiyah fi annal hissa yudriku haqa'iqal asya. Panca indera itu memang dia melihat atau dia merasakan gitu, hakikat dari sesuatu. Walakin hadhil haqa'iq, akan tetapi hakikat tersebut itu harus ditundukkan kepada kritik, harus dikritik dulu. Wa tamhis, harus diuji dulu fi dawi qawanini al-ulum at-tabi'iyah. Di aturan-aturan ilmu-ilmu alam. Oke, harus di ini dulu. Fahadil ulum ta'tabiru al-madda syai'an haqiqiyan lahu wujud waqi'i muta'ayyin fil kharij walakin ma tudrikul hawas min kaifiyah huwa min amali al-dhikni. Jadi berarti dia menganggap maddah itu memang sesuatu yang hakiki yang ada di realita. Fil kharij itu di realita. Nanti apa? Materi. Ya. Materi atau sesuatu tersebut itu bendanya itu. Benda itu materi. Ya, muta'ayyin fil kharij walakin ma tudrikul hawas, akan tetapi yang dirasakan oleh panca indera dari min kaifiyah. Kaifiyah kan berarti bentuknya benda gitu. Atau kategori benda itu kelakuan si dzihn. Si apa otak gitu ya. Ya, di sini contohnya falaunul ahmar. Ya, contoh falaunul ahmar. Masih di paragraf selanjutnya. Masih halaman di sini juga. Falaunul ahmar alladzi nudrikuhu fil wardati. Falaunul ahmar alladzi nudrikuhu fil wardati. Wardah apa? Bunga ya? Iya. Yang merah ini. Matalan laisa mutabiqan lima huwa mawjud fiha. Ini tidak sesuai dengan yang realitanya. Innama yanba'ithu minal wardah huwa mawjad dawiyah lahatul muayyan. Jadi yang terpancar dari wardah, yang itu terpancar dari bunga tersebut itu adalah gelombang cahaya yang punya panjang tertentu. Wa indama taltaqi hadhil mawjat ad-dawiyah bil aini tantaqilu an tariqil a'sab ila al-mukh, itu akal. Wa tatahawwalu ila laun al-ahmar kama na'rifuhu. Ketika gelombang cahayanya itu sampai kepada mata, maka dimasukkan ke dalam otak, terus berubahlah ya. Jadi laun ahmar. Berarti kalau di ini kan dia lihat bunga. Pokoknya bunga di sini kan, tangkai bunga. Gimana lah? Ini salahnya ya. Ini gitu kan? Kok jadi? Kayak gini ya. Dia lihat bunga nih. Ini sebenarnya ada gelombang cahaya gini. Anda pernah ini nggak sih? Pernah praktek fisika nggak sih? Fisika itu yang ada gelombang cahaya. Ya. Nah itu sebenarnya ada gelombang cahaya yang sampai ke matanya, terus habis itu dari mata masukin ke otak, ternyata warnanya merah, gitu. Ya, nggak dari mata turun ke hati, nggak dari otak. Langsung dari turun ke hati nggak? Otak, bilang loh. Torikil asam apa? Asam itu urat saraf. Asam. Jadi kan lewat urat saraf ya. Ilmu habis itu kan. So ala antorikil asam dan saraf habis itu ke otak. Jadilah warna merah. Percaya nggak antum warna itu ternyata gara-gara dawiyahnya mau jadi. Ya. Warna asli ya yang bukan campuran ya. Itu warna apa aja? Hitam, merah, biru, kuning. Oke, udah hijau enggak? Nah, antum pernah nggak lihat ada kalau misalnya dulu itu iklan orang pakai kacamata kuning, habis itu melihat yang biru, warnanya jadi apa? Padahal warna aslinya apa coba? Kacamatanya yang kuning, kacamatanya. Enggak. Kacamatanya kuning nih, kacamata kuning, gitu kan? Terus dia melihat warna yang biru, ketemu, ya kan kacamatanya kuning terus ada biru. Ketika dilihat jadi warna apa? Hijau. Loh, berarti kan
coba? Biru. Ya kayak gitu kan. Jadi warna itu sebenarnya itu gara-gara maujatnya itu, apa gelombang cahayanya itu yang sampai ke mata kita. Berarti warna itu nggak ada menurut ini kan aslinya, itu hanya gelombangnya aja. Nah, jadi kayak gitu. Percaya ya, itu kan ini apa? Nggak bisa dicontohkan itu. Nggak ada yang kacamata kuning kan? Sini. Nah, yang buta warna juga kan? Berarti gelombangnya itu kayak nggak masuk. Tertolak. Ya, udah deh. Karena hijau itu campuran warna kuning dengan biru. Ya, itu campuran. Nih. Walakin hadhil maujat. Ada lanjutannya. Walakin hadhil maujat ad-dawiyah. Akan tetapi gelombang cahaya yang pindah dari wardah, dari bunga kepada mata, itu bukan merah di zatnya. Karena secara zatnya itu bukan merah. Masih paling bawahnya itu. Walakin hadhil maujat. Apa tadi apa? Oh. Wa illa, kalau misalkan secara zatnya dia warna merah, lakunna naro khututan hamra mumtaddah minal wardah ilal aini. Kalau memang merah, kita harusnya melihat gitu loh. Gelombangnya itu sampai ke mata kita. Jadi kayak ada gelombang cahaya gitu loh. Nyampe ke mata kita. Ketika melihat yang merah. Padahal tapi nggak ada kan? Berarti aslinya warnanya bukan merah. Itu hanya gelombang cahayanya yang sampai ke kita, yang membentuk. Lakin al masafah bainal wardah wal ain ala rabbi murur al maujat ad-dawiyah sadirah minal wardah min khilaliha takunu biduni laun. Akan tetapi kan maujatnya tadi yang sampai ke kita, yang murur maujat itu kan gelombang, jalannya gelombang. Yang sampai yang muncul dari wardah itu biduni laun. Berarti aslinya kayak gitu. Oke. Terus selama ini harus di ini sih. Kalau pengen lebih dalamnya ya buka fisika sih sekarang. Belajar pelajaran fisika. Ada nggak sih pelajaran fisika? Listrik yang SMA itu loh. Listrik kan ada. Ya listrik terus habis itu bukan. Nah, terus halaman selanjutnya di paragraf kedua, fal alaqa baina syai' maudul idrak wa surah allati aqala 'alaiha an tariqi idraki. Li hadza syai' laysat alaqah tatabuk atam kama tadunnu al-waqiyah sadijan. Berarti alaqah sesuatu. Maudhu al-idrak itu berarti yang mudroknya, yang mahsusnya, yang terkena panca inderanya gitu. Dan juga gambaran yang muncul dari pengalaman panca indera tersebut. Ala idrok tadi, antoriki idrok itu berarti dari panca indera tersebut. Lihat syai' terhadap sesuatu. Alaqahnya itu tidak tatabuk atam, tidak sama persis kama tadunnu al-waqiyah as-sadijah. Sebagaimana yang diyakini oleh waqiyah sadijah. Oke, fahunaka umurun tu'addu min lawazimil asya bi sifatin daimatin tatamatsalu fil imtidad wa syaqal wa salabah wal adad wal harakah wa sukun samihal jundub bi sifat au kaifiyah al awwaliyah. Nah, untuk tanda ini, kalau ini diteorikan oleh Jundub bahwasanya sesuatu benda itu ada memang dia memiliki lawazim yang daimah. Berarti lawazim daimah itu kan berarti sifat yang dia nempel terus, tidak bisa dipisahkan. Baik itu sifatnya itu dzati atau arodi. Ini tidak ngomongin dzat sama arod ya. Mau hakikat mau arod juga. Soalnya di sini apa? Lihat fil imtidad. Imtidad kan itu arodi kan, panjang, syakal bentuk, sholabah padat, jumlah, harokat, gerak, sukun. Nah, itu disebutnya apa? Dan bisifat ya. Junduk bisifat au al-kaifiyah al-awaliyah. Jadi junduk nyebutnya itu sifat atau kategori pertama atau primer quality.
primary quality. Anda cari-cari sih primary quality. Primary itu kan yang pokok ya. Berarti primary quality. Nah, ada lagi wahuna sifat atau kaifiyah sanawiyah. Kaifiyah sanawiyah berarti secondary quality. Kategori kedua yang pokok lah. Sekunder ya kalau di Indonesia. Itu al-laun, warna. Jadi warna itu dia temporer bentuknya. Warna itu enggak selalu sifatnya itu enggak selalu nempel. Ya, makanya tadi si Wardah Ahmar itu warna itu berarti enggak nempel terus ke si bunganya. Menurut John Locke ya. Atau kalau misalkan ini emang benar gitu. Kan ini kan pendapat. Bisa benar bisa salah. Mitu al-laun wa ta'am. Ta'am itu rasa, raihah bau, hararah panas, saut ya kan suara la yakunu wujuduha fil ajsam ala sabili dawam. Dia enggak terus-terusan, enggak lazim. Berarti dia bisa infikat ya. Bisa berubah. Makanya tadi itu contohnya kita lihat warna biru, dia jadinya warna hijau karena diadu dengan gelombang cahaya yang kuning. Walaysa fil ajsam syai'un yatatawabaq ma hadhihi sifat fi irtibati basitin wa tabi'in mithla wal hal fi sifat al-awwaliyah. Ya tidak ada di sesuatu itu yang sifatnya itu terikat seperti di sifat awaliyah. Walakin yajibu an tastamila al-ajsam ala quwa tab'atu fi nufusina al-intiba bi hadhihi sifat as-sanawiyah. Jadi harus mencakup yang sifat sanawiyah juga. Tastamila al-ajsam ala quwa tub'atu. Tub'atu itu terkirim. Akan tetapi harus mencakup ya, sesuatu itu kan enggak cuma disifati dengan sifat awaliyah doang, tetapi dia harus tercakup ya sifat sanawiyah yang terkirim ke nufusina ke kita al-intibak yang tercetak dengan sifat sanawiyah. Ya memang tetap sifat sanawiyah itu tetap ada, tapi itu enggak lazim terus-terusan warnanya itu terus. Hararahnya itu terus. Sautnya itu terus itu. Enggak lazim. Tapi kalau yang solabah, kepadatan, jumlah, gerak, sukun, solabah, ya, syakal itu pasti sama, nggak bakal berubah. Terus wakulun minasifat al awali wasanawiyah yati laina minasyai al khariji an tariqi hawasina. Keduanya itu terjadi, ya pengetahuan itu terjadi dengan cara panca indera kita. Lakin ma yati min sifati awaliyah yakunu surah mutabiqah lil waqi. Nah, jadi yang sifat awaliyah itu yang menjadi gambaran yang nyata di realita. Yang lazim tadi kan berarti kayak hakikatnya lah kalau Anda nyebutnya. Tapi nggak bisa disebut hakikat juga sih, karena ada yang arodi, sifat yang nggak bisa dipisahkan gitu. Dan itu yang sesuai dengan realita yang itu. Sedangkan sifat sanawiyah, amma sifat sanawiyah fayatimu tawinuha dakhiluna bihaitsu la takunu surah mutabiqah lil waqi. Dia tidak sesuai dengan realita. Yang kita lihat itu ya dari sifat sanawiyahnya itu bisa jadi tidak sesuai dengan realita. Wa in takun dalatan alaihi wa min majmu'i sifat al-awwali wa tsanawiyya allati ta'ti ilaina min asy-syai' al-khariji ya'khudhu al-aqlu fi tarkibi afkarihi an hadhihi al-asya'. Gabungan sifat awaliyah dan sanawiyah yang masuk ke kita. Nah, akal itu mentartib menyusun pemikiran kita terhadap sesuatu tersebut. Gitu. Udah sih. Itu yang al-waqiyah an-naqdiyah. Jadi meskipun yang terlihat itu warnanya apa gitu misalnya, belum tentu warnanya itu. Berarti kalau misalkan yang tadi ya, yang kita lihat warnanya hijau karena kita pakai warna kuning, berarti aslinya biru, kayak gitu kan. Tapi daunnya bukan warna ini, enggak berwarna. Jadi kalau mau diiniin, dia harus ada naqd di ulum at-tabi'iyah.
Atau tambahkan aja nih, kalau misalkan disuruh menjelaskan apa itu al-waqiyah naqdiyah, berarti dia aqarrat al-ulum atau dia yang ini, yang paragraf pertama al-waqiyah naqdiyah, wa huwa madhab alladhi aqarrathu al-ulum atau bi'iyah ba'da iqta'ihi li naqdi al-ilmi. Yang ini. Yang paragraf pertama itu yang baris keempat. Madhab alladhi aqarrathu al-ulum atau bi'iyah ba'da iqta'ihi li naqdi al-ilmi. Itu. Jadi ada kritik dari ilmu juga, nggak cuma lihat secara panca indera doang. Oke. Madhab misal ini lebih seru sih. Ini menggunakan akal banget ya. Nanti antum bayangkan. Jangan mikir, oh ini yang benar kayak gini ya, tapi kita mengetahui cara mereka berpikir aja. Apakah benar atau salah itu urusan nanti. Yang penting tahu dulu. Iya sih, nggak permanen, cuma kayak berapa ya? Ada apa? Pakai air. Oke, kalau madhab misali, dia bilangnya apa? Lihat di paragraf kedua. Tatafiqu kullul ittijahat al-misaliyah fi asasin mustarak bainaha wa huwa al-qaul bi anna al-alam khariji aw alamul asya. Alam mahsus, antum tulis alam mahsus, alam khariji itu. Yang mahsus yang terkena panca indera. Pokoknya kalau ada alam khariji berarti yang terkena panca indera. Yarji'u ila afkarin aw tasawurat. Jadi alam yang mahsus itu harus dikembalikan kepada pikiran atau tasawurat itu juga pikiran. Wa anna wujudahu laisa mustaqilan anil aqli alladhi yudriku. Adanya alam khariji, alam yang mahsus itu tidak terpisah dari akal yang mengetahuinya. Nah, mungkin masih bertanya-tanya kok nggak terpisah. Nanti di sini dibahas. Oke. Lihat. Pertama al-misaliyah ad-dzatiyah. Subjektif itu. Yang subjektif. Tufasiru al-misaliyah ad-dzatiyah al-alam tafsiran aqliyan. Dia menafsirkan alam khariji itu dengan tafsir alam aqliyan. Dengan tafsir secara akal. Fa idza kana al-fikru al-adi au madi. Fikru al-adi berarti waqiyah sadija. Yara anal alam al-khariji mawjudun kharijul aqli wa mustaqilun fi wujudihi an hadzal aql. Pokoknya alam khariji itu kalau menurut yang realism itu terpisah dari pikiran, terpisah dari otak kita, pikiran kita. Fa inna nara filsufan min ashabin nazah al-misali adzatiyah mislu Berkeley. Yanhadu li muharabati hadzal ittijah wa yara anna wujudal alam al-khariji kulluhu yatamattal fi idrak. Jadi alam mahsus itu semuanya itu hanya gambaran dari pikiran aja. Wa yasiru istidlal. Ada dalilnya nih, enggak sembarangan. Istidlal Berkeley fi misaliyatihi adzatiyah ala hadzal nahwi atali inna kullal asya allati nusammiha maddah ya mawdu'at litajribatina. Kalau sesuatu itu yang kita sebut materi itu adalah hanya objek dari tajribatina atau pengalaman kita. Wahia bihadzal wasf
La tujad fi nadrina illa biwasfiha idrokat. Jadi dengan deskripsi seperti ini tidak ada di teori kita, melainkan sesuatu itu pendeskripsinya hanya idrokat aja, hanya pengetahuan aja. Fa'ilan mana qulu masalan inna syajarah tujad. Misalkan ada orang ketemu pohon, orang lagi. Ini pengamat ini. Jadi sebutannya gini, ini pengamat. Dia bertemu pohon. Berarti kan? Pohon. Dan itulah pohonnya. Nah, inna syajarah tujad. Ada orang ngomong bahwasanya pohon itu ada. Ini. Ya kan, inna syajarah tujad. Fa nahnu naqulu inna ladaina idrokan hisyan au tajribah nutliqu 'alaiha ismu syajarah. Karena dia bilang bahwasanya saya punya pengalaman panca indera tentang pohon. Dia nemuin pohon itu. Oke. Terus baru anna tajribah mahma takun hayawiyatuha la tudfi ala ay wajin wujudan mawdu'iyan mustaqilan ala syajarah allati tadiru mujarrad tajribah. Dan meskipun emang pengalaman panca indera itu bilang bahwasanya pohon itu ada apa secara hayawiyatuha itu secara nyata ya. Secara hidup gitu ya. La tudfi bukan berarti gitu kan, atau tidak condong wujud pohonnya itu dia objek yang terpisah dari pikiran. Maudhu'un mustaqilan. Dia tidak terpisah dari mustaqilan ambil ini. Jadi la tudfi ala ay wajhin wujudan maudhu'iyan mustaqilan. Maksudnya mustaqilan ambil ini. Maksudnya gitu. Ala syajarah alati tadulu mujarrad tajribah wa bil ikhtisar fal qawlu inna ayya syai'in yujad muradifun lil qawli innahu yudrak. Jadi sesuatu itu bisa dikatakan ada. Ini kan pohon itu dibilang ada. Dia kan ada. Dia dibilang ada karena dia diketahui. Dia yudrak oleh akal. Jadi pohon itu bisa ada itu karena diketahui oleh akal. Kalau tidak diketahui oleh akal, bukan berarti kalau kan itu dati ya, subjektif berarti kan. Kalau Anda yang mengetahui nih di depan Anda misalkan ada meja ini ada karena diketahui oleh akal Anda, gitu loh. Menurut Anda ada. Tapi kalau misalkan ternyata Anda tidak lihat meja, bukan berarti meja tidak ada. Karena ada orang ya subjek lain yang menjadi pengamat bahwasanya meja itu ada. Masih ini enggak? Lihat nih. Faqul inna ayya syai'in yujad. Sesuatu itu ada. Itu sama dengan bilang bahwasanya sesuatu itu diketahui. Falaisa mata wujud. Ya, tidak ada falaisa hunaka ya. Tidak ada sesuatu yang dia ada bima'zilin anil dhihni. Bima'zilin itu terpisah dari pikiran. Alladzi yadkhulu hadzal wujud fi tajribatihi. Yang alladzi yudkhilu berarti kan. Alladzi yudkhilu yang memasukkan wujud tersebut ke pengalaman panca indera dia. Gimana? Masih ini enggak? Muskil enggak? Jadi sesuatu itu bisa dikatakan ada karena dia diketahui. Intinya itu sebenarnya. Karena dia diketahui. Karena dia dati, ya, dia kan dati, berarti diketahui oleh perseorangan. Berarti tadi kalau seseorang lihat ada pohon, dia lihat ada pohon gitu. Udah pasti pohon itu ada karena dia diketahui oleh dia si ini. Berarti kalau misalnya kita nggak tahu, tapi bukan berarti pohon itu nggak ada. Nah, betul. Kalau kita nggak tahu, bukan berarti pohon itu nggak ada. Kenapa? Karena ada pengamat lain yang mengetahui pohon itu ada gitu loh. Ini pengamat ceritanya, dia ngerti gitu. Karena ada orang lain yang bilang pohon itu ada. Cuma kalau misalkan nggak ada yang mengetahui semuanya gitu kan. Nanti ada dibahas nih ya. Kalau misalkan ternyata
seluruh manusia tidak bisa mengetahui adanya pohon, berarti pohon ada atau tidak? Enggak tahu. Nah, betul. Jadi kalau misalkan semua orang tidak tahu adanya pohon ini, belum tentu pohon itu nggak ada. Karena pohon itu diketahui oleh Tuhan. Gitu. Ya dia pengen tahu, pengen ngasih tahu pengetahuan itu yang munculnya pas di kepalanya itu, pas di pikirannya itu, bukan di realita. Ya berarti ini enggak ini ya, apa namanya? Ya punya dia gitu. Bukan punya kita. Tapi kayak gitu prosesnya. Antum jangan mikir ini bener enggak atau enggak, tapi yang penting tahu loh, cukup tahu aja gitu loh. Antum jangan mikir ini kok gini gitu loh. Ada juga ih apa gitu. Coba kan ya ini pikiran Berkeley. Dan banyak ya yang ini yang ikut. Berarti ketika sesuatu itu ada di pikiran, itu udah pasti ada. Paham nggak? Kalau misalkan tadi kan realita itu tidak bisa dipisahkan dengan pikiran. Berarti kalau sesuatu itu di pikiran kita ada, udah pasti ada secara realita. Iya karena dia new drop dia udah ada di pikiran. Iya kan tadi kan ngomongin new drop itu. Kalau kita tidak mengetahui kalau tidak mengetahui gitu kan, belum tentu nggak ada, ya kan? Tapi kalau kita mengetahui, udah pasti ada. Nih, maka doa sofa Berkeley nafsuhu madhab bi anahu madhab lamadi. Dia menamai dirinya sendiri bahwasanya madhabnya madhab yang bukan materi. Walakin hadhil lamadiyah la ta'ni inkar wujud al-mahsusat. Tapi meskipun dia bilang tidak bermateri, tidak berarti mengingkari sesuatu yang terkena panca indera. Bidalilin annana nudrikuha. Karena alasannya mahsusat itu ada karena kita mengetahui nudrikuha, berarti kan karena kita mengetahuinya. Fahiyala tadhabu ila tahwilil asya ilal ma'an wa innama tuhawilul ma'ani ilal asya. Nah, ma'ani itu apa? Idrok tadi. Dia merubah yang mahsus asya tadi kan, benda-bendanya. Ini harus ikut mikir ya. Jangan lihat WA dulu, jangan lihat lingkungannya, pikir dulu. Madhabnya itu apa? Dia la tadhabu ila tahwilil asya ila ma'anin. Dia bukan merubah sesuatu kepada menjadi pikiran, tapi dia merubah pikiran menjadi sesuatu. Tadi itu kan Anda bilang kalau di pikiran itu ada, udah pasti di realita ada. Iya. Gitu. Tapi kalau di pikiran nggak ada, belum tentu di realita Ada. nggak ada juga. Belum tentu. Tentu ada. Karena ada pikiran lain yang tahu itu gitu loh. Oke. Mungkin kayak ini kali ya, kalau di Indonesia mungkin kayak lihat setan gitu kan. Satu orang lihat setan gitu kan, yang lain enggak gitu. Belum tentu, meskipun dia nggak lihat nih, belum tentu nggak ada gitu. Belum, dia nggak tahu gitu. Gitu kali kayak modelnya. Paham nggak kalau digituin, dicontohkan itu? Iya, paham. lebih relate ya? Iya, iya. Paham. Oke. Ini ada kalamnya Berkeley ini, lihat inni la adhabu illa anna mawdu'ati al-his laysat illa afkaron. Yastahilu an tujad malam tudrok. Nah, dia bilang apa? Maudu'at objek yang terkena panca indera itu tidaklah, berarti kan laisat illa kan berarti jadi positif ya.
negatif. Laisat illa berarti objek dari yang terkena panca indera, berarti pengalaman panca indera itu hanya pikiran aja. Yastahilu an tujad malam tudrak, mustahil ada sesuatu yang tidak diketahui. Paham kan? Mustahil ada sesuatu yang tidak diketahui. Ya. Tapi dati tadi, ingetin dati. Ketika Anda bilang ini ada meja, terus antum bilang nggak ada di sini, nggak ada meja, karena antum nggak tahu ada meja di sini, gitu kan? Bukan berarti mejanya nggak ada, karena Anda tahu ada, gitu. Itu makanya dati itu subjeknya di situ. Wa ma'adzalika falaisa lana an tastantija dzalika annaha la tujad illa indama nudrikuha nahnu. Nah, tapi bersamaan dengan itu kita tidak bilang bahwasanya sesuatu itu tidak ada annaha la tujad. Ya kan? Annaha la tujad kecuali kita mengetahuinya. Tapi kita tidak bilang seperti itu. Berarti sesuatu itu tidak ada kecuali kita tahu. Berarti kalau yang kita tidak tahu berarti tidak ada. Enggak kayak gitu tapi. Faqad takunu hunaka ruh ukhra tudrikuha ma adami idrakina nahnu laha. Karena ada nih kan, karena ada ruh yang lain yang mengetahui sesuatu itu ada, maka bersamaan dengan itu kita tidak mengetahuinya. Ya. Nah, gitu kan? Apa? Wala yalzamu an dzalika annal ajsam tubna wa tukhlaq min jadidin fi kulli lahzatin aw la tujad ala itlaq khilal fatrah al-waqiyah baina idrakina laha. Jadi tidak ada gitu kan? Tidak mengharuskan atau tidak melazimkan sesuatu itu menjadi tidak ada, tufna ya, menjadi fana atau tercipta setiap ya lahdo ya kan, berarti kan kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang enggak kan gitu kan. Aula tujan ala itlaq hilal fatrah, ketika ya kita tuh mengetahui sesuatu atau tidak mengetahui sesuatu. Bukan berarti seperti itu. Lihat fal alam al khariji idan laisa wahman. Alam khariji ini yang mahsus ini bukan waham. Bukan sangkaan. Fa idza agmadat aini anil asya allati amami. Kalau agmadat aini itu tidak terlihat olehku sesuatu yang di depanku, walam a'udda araha au ahussa. Berarti atau tidak saya rasakan biwujudiha fa inna dzalika la ya'ni annaha ghairu mawjudah. Bukan berarti yang di depan saya itu tidak ada, meskipun saya tidak merasakan dengan panca indera. Wa hakadha fa innal aqla al-basyari la yahtariu al-mudrakat. Karena akal manusia itu tidak menciptakan hal-hal yang mahsus. Mudrakat itu yang mahsus, yang terkena panca indera, mudrakat. Mudrakat al-hisiyah itu kan, pengalaman panca indera. Allati yudrikuha bal hiya mustaqilah anhu. Tapi dia terpisah ya, tidak diciptakan oleh pikiran manusia sesuatu itu. Walakin hadza lam yuaddi bi Barkeley ila ruju' an nadhariyatihi. Bukan berarti si Barkeley ini enggak jadi misaliah lagi, tapi menjadi waqi', bukan. Wa inna madahu ila tafsir hadhil mudrakat al-hisiyah bi anha mawjudah fil aqli al-ilahi. Jadi dia bilang bahwasanya mudrakat al-hisiyah yang maudu yang ada di alam realita itu ada semuanya di akal Tuhan. Gitu. Akil al-ilahi. Tadi tuh Anda bilang kan, ketika Anda jalan terus ada pohon nih. Oh, ada pohon. Anda tahu ada pohon. Berarti pohon itu ada. Terus Anda jalan terus enggak ada pohon nih, tapi yang lain lihat. Berarti pohon tetap ada karena ada pengamat lain. Iya. Kita semua jalan. Enggak ada pohon nih. Tetap ada pohon. Kenapa? Karena Tuhan tahu ada pohon. Itu. Iya gitu. Iya, karena Tuhan tahu gitu. Nah, ya tawakalnya konsekuensinya apa? Ya kan, konsekuensinya apa yang kita ketahui udah pasti ada. Itu sebenarnya konsekuensinya di situ. Apa yang kita ketahui udah pasti ada gitu. Tapi kan itu bisa di-load ya. Kan kita bisa memikirkan hal-hal yang tidak pernah kita alami. Iya gitu. Nah, ya kan ini bisa terot kan? Kan ini kan bukan mutlak benar. Yang penting antum tahu teori dia gitu loh. Bukan harus meyakini Barkeley ini gitu loh. Barkeley ini bos itu, bukan. Yang penting antum tahu teorinya tadi kayak tadi. Ya.
Oke. Tahu ya? Aduh. Awas antum jangan kena subhatnya. Dari awal memang salah. Berarti gini kan? Sesuatu berarti kan Tuhan itu hanya yudrik yang mewujud doang berarti kan? Benar nggak kalau di sini kan? Iya. Berarti Tuhan ketika mengetahui pasti mewujud. Pasti ada kan? Iya. Dari awal udah salah. Kalau di kita, Tuhan itu mengetahui yang ada dan mengetahui yang tiada. Yang mustahil wujud itu loh. Mustahil wujud kan itu kan tidak ada kan mustahil wujud itu. Kan ada wajib wujud. Mungkin wujud, mustahil wujud. Yang mustahil wujud itu Allah tahu juga. Berarti Allah tahu tapi tidak ada kan? Berarti udah salah dari aku. Oke, berarti ya. Wah, bener. Oke, selesai ya, nggak ada sifat ya. Oke, alhamdulillah. Sengaja aneh mikir ini robnya apa gitu loh. Ya, soalnya kadang-kadang gitu. Diyakin. Berkali-kali aneh ngajar tuh harus ngasih tahu ini bukan kebenaran mutlak gitu. Kita bukan belajar tafsir Quran. Tapi ini ada yang bagus. Ya, jadi nggak semuanya jelek, ada yang bagus juga. Wahakada ini paragraf terakhir. Wahakada robato barkele barhabahu ulahu bimakhubillah. Mazhabnya itu semuanya ya diikat dengan mahum Allah. Fa idrakullah huwallazi yahfadhu biwujudi hadzal qaul biqat'i nadhar amma idza kana sunaka ayyukul insaniyat taqumu bi amaliyatil idrak amlan. Jadi dengan pengetahuan Allah itu berarti menjaga alam ini. Karena Allah kan tahu segala sesuatu gitu kan. Alam ini ada karena Allah tahu. Gitu. Kalau Allah tidak tahu, ya alam ini nggak ada karena yang diketahui itu yang ada gitu. Ada kan yang tadi Anda contohkan tadi kan, pohon itu ada gara-gara Allah ada gitu. Karena semua orang tidak tahu bahwasanya di situ ada pohon. Because in nator ama idza kana sunaka yuqul ya tanpa melihat gitu kan. Ada orang yang tahu atau tidak. Oke, berkele selesai. Antum masukin dulu lah ke kepala. Habis itu soalnya misalnya mau dulu ya. Ini beda lagi teorinya. Waduh. Udah masuk loh. Itu apa ya? Kayak yang kedua, al-misaliyah al-maudu'iyah. Oke, perhatiin. Ini udah ya? Baru sekali udah. Ini hapus aja. Oh iya, misalnya itu diartikan idealisme ya. Kalau tadi kan realisme, waqi'iyah. Ini idealisme, pakai S, idealisme. Pernah dengar dunia ide? Ini alam al-mahsus. Berarti orang juga di sini kan?
Ini ada batu di sini, batu besar. Batu. Ini pengamatnya ya, harus ada pengamat, harus ada orang. Tajidu ladai Aflatun suratan min suari al-misaliyah al-maudu'iyah. Dia idealis yang objektif, maudu'i, seluruhnya itu udah pasti kayak gini. Wadhalika min haitsu innahu yanzuru ilal makna. Yaitu melihat kepada suatu makna atau suatu misal alladhi huwa al-unsur al-aqli, yang mana makna tersebut adalah unsur pikiran. Al-annahu jauharul asya. Sesuatu itu adalah hakikat sesuatu ya, jauharul asya. Di alam pikiran itu. Min ghairi isyaratin ila dzatin mudrakah, tanpa ada isyarah kepada zat yang diketahui, mudrakah, yang mahsus. Ya. Yang mahsus. Zatin mudrakah itu antum tulis mahsus. Karena beda. Nanti alam ide sama alam mahsus beda. Zatin mudrakah li hadhil ma'ani au hadhil misal atau musul. Ya. Jadi nggak perlu ada isyarat kepada yang mahsus terhadap makna tersebut yang di dunia ide itu au hadhil musul. Fal aqlu alladhi huwa asasul ma'rifah ladil Aflatun yudriku mawdu'atihi allati tushbihuhu fi tabi'atiha wa hiya al-mutul awil maqulat ad-daimah. Nah, akal itu menurut Plato dia mengetahui objeknya di dunia ide. Ini allati tushbihuhu, di dunia ide ada objek yang tushbihu itu abstrak, apa ya? Sama-sama persis dalam tabiatnya, dalam karakteristiknya. Wa hiya al-musul al-maqulat ad-daimah. Nah, di sini ada al-maqulat ad-daimah. Yang diketahui yang daimah. Daimah itu abadi. Enggak berubah bentuknya. Wa hadhil mutul la yaqtarimuha al-aqlu alladhi yudrikuha. Nah, alam ide ini bukan diciptakan oleh si pengamat. Allati yudrikuha. Ini, bahkan ini tidak menciptakan alam ide. Alam ide itu qaimatun bidatiha. Qaimatun bidatiha itu berarti memang ada gitu alamnya. Anda nggak tahu tuh yang ciptain siapa ya. Pokoknya kalau tuh bilang ada gitu alam misal itu. Nah, wal mutul la yahtarimuha itu kan tidak menciptakan ya. Tidak diciptakan oleh akal yang mengamatinya atau mengetahuinya. Wa inna ma hiya qaimatun bidzatiha tuh. Alam ini tuh qaimah bidzatiha, berarti memang ada gitu. Fi alamiha al-aqli, di alam akal, mana alam akal tuh ya alam akal lah gitu. Sawan adrokna, baik kita mengetahui alam ide itu ada, am lam nudrikha, atau kita tidak mengetahuinya, alam itu ada. Alam ide itu pasti ada. Fahiya la ta'tamidu fi wujudiha 'alal aqli al-mudrik laha. Jadi si alam ide itu tidak bersandar kepada orang yang tahu. Beda ya. Kalau si Berkeley tadi ini ada, dia bersandar kepada pengamatnya. Betul. Betul kan? Ya. Karena pengamatnya itu tahu ini ada gitu loh. Kalau ini alam ini ada, mau pengamatnya ini tahu itu ada atau enggak tahu, ya udah ada tetap. Oh. Beda kan? Ya. Udah mulai paham ya sampai sini ya? Oke. Walihada tusamma misaliyah Aflatun bil misaliyah al-maudu'iyah. Makanya karena dia tetap ada gitulah, meskipun orang tahu atau nggak tahu, disebutnya misaliyah Aflatun ini misaliyah maudu'iyah. Maudu'iyah itu objektif, pokoknya seluruh orang tuh ada lah bilang gitu, bilang ada atau pokoknya tetap ada gitu. Di anal aqla al-mudrik huna la yu'athir fi maudu'i idrakihi wa huwa al-musul. Karena pengamat ini ketika dia mengetahui atau tidak mengetahui, ini lam yu'athir kepada alam ide. Ya. Tidak berpengaruh. Kalau ini kan berpengaruh. Ketika ini mengetahui ini ada, maka dia ada. Ketika ini mengetahui dia ada, maka ada. Tetap ada. Ya kan? Cuma masalahnya Tuhan kan tahu segala sesuatu, ya tetap ada semua dong. Gitu kan? Iya, ujungnya. Ya ujungnya ada semua sebenarnya.
ujungnya semuanya ada gitu loh. Cuma caranya itu loh. Kan kaifah, bagaimana cara pengetahuan itu tadi gitu loh prosesnya. Ini proses berpikirnya gitu. Oke. Innama yaltazimu bi mawdu'il idrak wa yu'athiru hadzal mawdu' fihi. Nah. Sedangkan alam ide ini berarti apa? Yu'athiru hadzal mawdu' fihi. Nah, berarti dia alam ide ini sebenarnya yang mempengaruhi alam ini, alam mahsus. Nanti kita contohkan ya. Walakin al-madhhab mitali mawdu'i fi surati ad-daqiqah lam yadhhab illa fi aqabi fasafaqah. Oh, udah sampai segitu. Oke. Ini contoh ya. Sebenarnya ya kalau Anda baca di buku apa ya? Sokrat atau bukan ya? Jadi aslinya Sokrat itu kan punya cerita, punya filsafat tentang hakikat sesuatu. Benar nggak? Ini biar kenapa Plato ini bisa menciptakan alam ide? Ya, hakikat sesuatu atau ta'rif. Ta'rif itu kan punyanya Sokrat kan? Kamu tahu nggak? Yang bikin apa di mantik itu ada bab ta'rif. Itu yang bikin Sokrat. Oh, belum tahu ya? Sokrat tuh bilang hadidu al-faldokum. Pernah dengar hadidu al-faldokum? Pakai bahasa Yunani tapi ya. Ini kan diganti bahasa hadidu al-faldokum ketika si sofisme itu bilang bahwasanya hakikat sesuatu tidak ada. Nah, Sokrat bilang hadidu al-faldokum supaya mereka itu mentakrif lafaz-lafaz mereka. Nah, menurut Sokrat, hakikat sesuatu itu pasti ada dan dia abadi. Manusia, tarifnya apa? Hayawan natif, terus kuda hayawan sohil itu udah pasti abadi terus-terusan sampai yaumul kiamah. Awalnya kan seperti itu kan? Nah, Plato ini dia berpikir lebih dalam lagi. Kalau misalkan hakikat sesuatu itu abadi, dia ada di mana sekarang? Gitu. Akhirnya dia menciptakan alam ide ini. Karena hakikat sesuatu itu pasti ada kan? Akhirnya dibuat alam ide, berarti ada alam yang mencakup hakikat sesuatu. Nah, di sini nanti ada hakikat manusia hidup di sini. Tapi ada hayawan natif di sini. Ada pohon atau susah ya pohon hakikatnya. Yang ada tarif-tarif yang biasa di ini apa? Hayawan sohil gitu budaya. Aros, dohik. Sohil tuh pakai H atau pakai H? Sohil. H besar ya? Sohil. Nah, berarti kan di sana itu ada manusia yang abadi. Yang kemarin Anda contohkan Plato itu di dunia ide bilangnya, disinilah tercipta cetakan manusia. Aduh, pokoknya ini ya kuda sini. Ya. Kuda aja kuda. Serius banget. Susah. Di sini ada cetakan kuda. Oke. Semua cetakan hakikat ya, kalau kemarin kan Anda coba kan kayak cetakan kue. Semua cetakan hakikat ada di sini. Nah, alam maksus ini hanya cerminan dari yang ada di alam ide. Cerminan berarti dia itu hanya hasil cetakannya dari yang ada di alam ide. Manusia ini kan kalian berarti di alam ide itu yang satu gitu. Kalian itu. Terus hayawan sohil kuda itu kan berarti yang makul yang di sini, yang di alam misali itu satu menciptakan banyak yang di alam mahsus. Kita di sini alam mahsus yang sekarang. Ya. Tahu Ya, ini hanya yang cetakannya doang gitu loh, cetakannya. Apa? Yang nyata siapa? Tukang kue. Kalau menurut Plato maksudnya kan?
Ya, pokoknya yang di sini itu ya hanya cerminan, berarti yang nyata harusnya yang alam ide sih. Gitu. Hanya cetakannya doang. Nah, sebenarnya teori dia juga munculnya kayak gini ya. Lihat, dia tuh kalau di filmnya, di film Dili Sophie itu, kalau di film Dili Sophie atau di novelnya, si Plato itu megang obor, gini kan, megang obor, terus dia melihat kan, pas di obor itu ada bayangan, pas dia gini-gini, oh ada bayangan. Nah, ada teori obor atau teori guanya Plato, jadi yang di alam mahsus itu hanya bayangan dari alam ide, kayak gitu, atau cerminan tadi. Sebenarnya kayak gitu. Karena hakikat sesuatu ya adanya. Nah, tapi itu dianggap ya sama Aristoteles, sempat ada itu case. Oke. Tapi kayak gitu maksudnya alam misali itu. Makanya di sini maudu alam misali itu kan fal aqlu alladhi huwa asasul ma'rifah ladai Aflaton yudriku maudu'atihi. Ketemu gak? Masih misali, masih paragraf kedua. Maudu'nya atau objek yang ada di alam misali ini tusbihuhu fi tabi'atiha. Karakteristiknya tuh sama. Ya. Wahia al-musul atau al-maqulat ad-daimah, yaitu dia yang apa ya? Musul ya. Dia jadi permisalan gitu ya. Atau cetakan lah kalau di mana nyebutnya tadi. Atau yang diketahui itu dia abadi. Abadi. Gimana sampai sini ada mesin ya? Alat ini. Ustaz, beda sama khayalan berarti ya, alam misali. Alam misali itu dia nggak jadi khayalan. Soalnya hubungannya apa nanti sama alam mahsus? Hubungannya kan dia menjadi takrif ini nggak sih? Yang mahsus nggak sih? Bedanya sama kayak kita ngaca gitu nggak sih? Yang kaca, oh ya kaca benar-benar. Yang kaca, yang di kacanya itu apa? Alam misali. Alam mahsus? Mahsus. Kitanya tuh yang nyata, yang di kaca itu alam mahsusnya. Kembali nggak? Waduh. Aduh. Yang asli yang mana nih? Jangan-jangan kalian mau? Harusnya yang ini, yang bercerminnya itu. Soalnya yang mati itu kan yang bercerminnya, yang hilang. Ya nggak? Yang dicermin misalnya apa? Yang dicermin itu misalnya. Iya. Yang dicerminnya itu berarti yang maksudnya. Iya. Idenya itu berarti yang kita asli. Ini kan dari kan saya cetakan atau cerminan dari alam misali. Ya. Kita dimaksud. Nah itu kan hanya contoh. Alam ide itu seperti itu. Kita tuh hanya cerminan dari ini sebenarnya mereka yang bercermin. Ini mereka yang bercermin itu ini udah yang di sini. Ini hanya cerminan dari sini berarti kan. Lagi. Oh, kalau Platonya dia. Oh, enggak, dia dimaksus, alam maksus. Lagi. Yang itu ya, coba. Kalau di sini berarti enggak. Soalnya kalau yang diobor nih, kalau dia obor itu kan dia apa? Ada bayangannya kan? Bayangannya itu yang alam mahsus, alam idenya itu yang dia megang obor, kayak gitu. Berarti, iya alam idenya ya tidak. Coba kalau misalkan gitu,
kalau yang paling enak ya cetakan itu ya. Kalau di cetakan berarti yang cetakannya ini, kalau cetakan kue lebih enak ya. Dia cetakannya di sini, cetakan kuenya. Cetakannya di sini, Kue. hasilnya di sini, berarti kan Kuenya. hasil dari cetakannya itu di sini. Iya. Kayak gitu sih. Hasil cetakan. Di print. Hasil dari kita cetakan. Iya. Dia di alam, oh itu tuh ada, nggak bisa tuh aneh jawabnya. Dia merasa dirinya di alam mahsus apa di alam ide kan? Berarti harusnya dia ngerasa di alam mahsus. Iya, soalnya dia nggak abadi. Iya. Iya. Iya, iya. Soalnya ini Iya. makulat yang daimah, yang abadi. Iya, benar-benar satu. Oke, kan dari awal kan Plato itu muridnya Socrates. Ya. Socrates bilang ada hakikat sesuatu dalam segala sesuatu, manusia, pohon, meja, semuanya itu hakikat sesuatu. Nah, Plato itu mikir lebih dalam lagi. Oh, kalau hakikat sesuatu itu udah pasti ada, berarti dia punya alam sendiri dong. Gitu. Muncullah alam ide yang berisikan hakikat sesuatu yang daimah, yang abadi, yang gak bakal hilang. Gitu. Iya kayak gitu loh, kayak zaman Ghazali. Ya, kalau mau disambungin ke kita mungkin roh ya. Atau gimana? Tapi udah aja mau sambungin ke Islam lah. Nanti ada warung ya setelah ini. Nanti dimasukin ke Islam lah. Tanya ini aja. Karena padanannya susah gitu loh. Padanannya apa gitu? Anda masih bingung. Udah. Itu masuk jin. Oke. Udah sih, ini cuma yang kan itu bukan beda lagi. Langsung. Oh iya kalian Malgi. Dia kalian Malgi kan? Malgi sih gitu. Iya. Tabiatul Mario Malgi kan? Ya langsung masalah. Oke. Enak banget. Malgi banyak. Enggak benar. Sekilas. Berarti ini belajar asal ilmu kan? Kayak lanjut ke dua selanjutnya, misalnya anak dia. Ini belakang. Oh, siap. Ya Allah udah jam 8:30 Tata. Belum masuk hadir tadi. Kayak filsuf Kant. Immanuel Kant. Makanya memang harus mikir ya. Yang misalnya udah simpen dulu di tempat di foldernya. Kita bikin folder baru namanya Al-Misaliyah An-Naqdiyah. Ayo kita ikut mikir lagi ya. Yadhabu filsuf Kant. Immanuel Kant. Ila ma yusamma bil misaliyah al mufariqah atau transcendental atau an-naqdiyah. Hadhihi surah min suwari al misaliyah taqtabiru annal alam al khariji alam mahsus yatamattalu fi majmu'atin min adh-dhawahiri allati tuhaddidu bina'uha qawanina aqlina. Alam khariji itu yang realita, berarti yang mahsus, itu tergambar di kumpulan-kumpulan penampakan alam ya. Dhahir itu kan dhahir alam, penampilan alam lah. Yang mana penampilan alam itu tuhaddidu binauha, ya bangunan penampilan alam itu membuat atau menentukan qawanin, aturan akal kita. Wahia aswar al-awaliyah lil idrokat al-hissiyah al-mutamatsilah fi suratai az-zaman wal makan wa mafahim al-aqal awil maqulat. Yang qawanin akal itu berarti konsep primer ya, konsep awaliyah, konsep primer terhadap lil idrokat al-hissiyah, terhadap pengalaman panca indera. yang terkena ya atau tergambarkan fi surati az-zaman, tergambarkan ya, mutamatsilah itu tergambarkan di waktu dan tempat dan pemahaman akal atau makulat. Makulat itu kategorinya.
Yumayizu wa yumayizu akan al-ma'rifah baina ma huwa aula sabiqun ala kulli tajribah wa ma huwa ba'da. Kok ba'da sih? Diadami ini harusnya. Ganti coba, diadami muktasibi bitajribah. Ini ma huwa ba'da. Soalnya gini, Immanuel Kant itu ya, dia membagi pengetahuan menjadi dua. Yang pertama priori itu yang dia pengetahuannya a priori. Sorry, a priori. A itu kan artinya tidak ya. Sesuatu yang apa? Ini penuh.